Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Ini dia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, biar aku terus semangat berbagi cerita seru setiap harinya. Teman-teman, kamu pernah nggak ngerasa capek banget tapi tetap harus jalan terus? Pagi-pagi anak udah rewel, rumah berantakan, suami santai aja. Terus kamu tahan-tahan, tapi akhirnya meledak juga. Teriak, ngomel, marah, terus malamnya nyesel. Kamu lihat wajah anakmu yang lagi tidur, terus mikir, kenapa sih aku marah banget tadi? Padahal dia kan cuma numpain air, cuma gak nurut dikit. Kalau kamu pernah ngalamin itu, tenang, kamu gak sendiri. Banyak ibu di luar sana ngerasain hal yang sama. Dan ternyata marah itu bukan karena kamu jahat, tapi karena hatimu capek dan enggak merasa dimengerti. Seringnya para ibu ngira dirinya marah itu biasanya karena anak nakal. Padahal kalau mau jujur dan ditelusuri lebih dalam, ternyata bukan karena anaknya yang salah, tapi beban emosinya yang penuh. Nih ya, setiap hari ibu-ibu tuh udah kayak punya kerjaan yang tanpa akhir. Dari nyiapin makan, nyuci baju, ngurus anak, beberes rumah, mikirin suami lagi, mikirin uang lagi. Dan yang lebih berat dari semua itu adalah ngerasa sendirian. Kok aku sendirian aja ya yang ngerjain ini semua? Kayak gitu. Gak ada tuh yang bilang, kamu tuh hebat. Gak ada tuh yang bantuin ambil alih walaupun sebentar. Gak ada juga yang sadar ibu tuh manusia, bukan mesin. Sampai akhirnya satu aja hal kecil bisa jadi pemicu besar. Misalnya susunya tumpah, meledak, anak nangis, tiba-tiba ngomel. Bukan karena hal kecil itu sebenarnya, tapi karena gelas sabar si ibu udah penuh sejak lama. Kalau ditelusuri lagi dan ditanya lagi, sebenarnya ibu marah karena anak atau karena suami? Jawabannya lebih sering karena hubungan dengan suami. Kenapa? Karena suami itu pusat rasa aman bagi istri. Kalau suami gak hadir, entah secara fisik atau emosional, ibu-ibu itu ngerasa sendirian, ngerasa kok aku sendirian ya berjuang di sini, di rumah ini. Saat ibu minta tolong tapi dijawab nanti aja ya, atau saat ibu cerita capek tapi dibalas biasalah ma, namanya ibu rumah tangga. Terus tiba-tiba langsung ngerasa kecewa. Dan pas anak rewel, semua emosi itu keluar. Padahal sebenarnya bukan anak yang salah. Tapi ada satu hal lagi nih yang lebih dalam. Bahasa cinta yang gak nyambung. Nah, sebenarnya kadang-kadang tuh para ibu-ibu tuh gak terlalu butuh kata-kata manis, gak terlalu butuh bunga, gak terlalu butuh ucapan makasih ya, tapi butuh dibantu. Nah, buat sebagian orang memang ucapan terima kasih terasa hangat sekali di hati. Tapi misal nih, kalau untuk ibu-ibu kayak aku yang bahasa cintanya adalah tindakan atau act of service, kata-kata itu gak cukup. Yang bikin hatinya adem, yang bikin hatinya tenang itu adalah saat suami ikut bantuin beresin rumah, jagain anak, bantuin masak, atau sekedar bilang sini yang aku bantu ya. Nah itu kok kayaknya aku seneng kali, karena jadi aku gak ngerasa sendirian gitu di rumah ini. Kayak gitu ya. Nah, tapi ini masalahnya, seringkali suami punya bahasa cinta yang berbeda. Dia mungkin tuh berpikir dengan bilang makasih ya sayang atau dipeluk, itu udah cukup. Padahal buat kamu, buat aku nih terutama, tindakan nyata itu jauh lebih berarti dari 1000 kata. Nah, inilah yang disebut miskomunikasi cinta. Dua orang yang saling sayang tapi enggak paham cara menunjukkan cinta satu sama lain. Akhirnya, cinta lama-kelamaan terasa hambar dan marah jadi cara tubuh minta perhatian. Terus, solusinya gimana? Emang enggak ada cara mengatasinya? Enggak ada jalan keluarnya? Ada dong. Nah, yang pertama, sadari bahasa cintamu sendiri. Caranya,
tanya tuh ke diri sendiri, aku tuh paling merasa dicintai ketika apa ya? Aku tuh merasa sedih ketika apa ya? Contohnya aku nih, karena kebetulan aku adalah bahasa cintaku adalah act of service, pengen dibantu, pelayanan gitu, tindakan. Jadi aku tuh merasa bener-bener disayang kalau aku tuh dibantu, ditemenin. Nah, dibantuin apa aja, dibantuin bareng-bareng ngurus anak, dibantuin bantuin masak atau apa gitu, tuh aku udah senang banget. Ketimbang aku seneng juga kalau suami aku bilang sayangku, terima kasih cintaku, atau kasih hadiah, aku seneng juga. Tapi aku tuh lebih seneng dan merasa dicintai, disayangi kalau aku dibantu, di bareng-bareng gitu ngerjainnya. Kalau aku, kamu bisa mulai dari menanyakan ke diri sendiri, aku tuh merasa dicintai ketika apa ya, dan aku merasa sedih ketika apa ya. Nah, kalimat-kalimat ini, waktu kamu udah bisa jawab kalimat-kalimat ini bantu kamu tahu kebutuhan emosimu tuh yang mana. Kalau kamu tipe yang merasa dicintai lewat bantuan, ya nggak apa-apa, itu bukan manja, itu manusiawi. Nah, setelah itu komunikasikan dengan lembut. Nah, daripada marah atau menyindir, coba bilang jujur. Yang aku tuh seneng banget kalau kamu bantu aku beberes, kayak rasanya tuh kayak aku punya temen, kayak gitu kan. Nah, kalimat lembut itu lebih mudah diterima karena intinya bukan nuntut tapi ngajak kerjasama. Nah, aku tuh udah pernah bilang tuh sama suami aku bilang, yang aku senang kalau sayang bilang aku cantik atau puji-puji aku, bilang terima kasih, aku senang, tapi aku lebih senang lagi kalau aku dibantuin, aku bilang gitu. Nah, yang ketiga, apresiasi versi cinta pasangan juga. Nah, kalau suami kamu tipe yang suka kata-kata, ucapin aja, makasih ya udah bantuin aku jadi tenang. Nah, dengan begitu dua-duanya merasa dicintai. Kalau versi suami aku, karena suami aku tuh tipikalnya physical touch, jadi ya udah aku peluk aja, bilang makasih ya sayang. Nah, udah seneng tuh dua-duanya. Jadi bahasa cintaku terpenuhi dan bahasa cinta suamiku terpenuhi, aman kan? Nah, langkah yang keempat, sisihkan waktu buat diri sendiri. Nah, kadang marah itu tanda kamu overload, udah kecapean banget tuh, dapat kepenuhan. Gak apa-apa kok minta waktu 10 menit buat nafas, atau sejam buat diri sendiri tanpa rasa bersalah. Misalnya kamu lakukan hal-hal yang kamu sukai. Contohnya aku biasanya kalau pas anak-anak lagi tidur siang tuh, aku kadang-kadang kepengen ngopi sendiri, atau kadang-kadang kepengen baca buku. Ya udah, aku sempetin aja baca buku kek, ngopi kek, atau makan tanpa diganggu, boleh juga. Langkah yang kelima, bangun tim kecil di rumah. Ajak anak ikut bantu hal kecil biar dia juga merasa bagian dari keluarga dan kamu pun merasa gak sendirian lagi. Kadang-kadang anak kecil tuh kan suka tuh, mak aku bantuin ini ya, mak aku bantuin itu ya, padahal nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ya udah dibiarin aja gitu. Kalau aku ya udah nggak apa-apa, pas memang mood aku lagi bagus ya aku biarin ya. Nggak apa-apa deh, biar berantakan. Tapi aku ngerasa ya udah gitu, biar ditemenin aja gitu, berantakin, ada senangnya juga, ada capeknya nanti bakalan kepikiran, tapi udah gitu dinikmatin aja kalau aku ya. Ini kalau aku. Jadi teman-teman, marah itu bukan berarti kamu gagal jadi ibu. Aku juga sering kok marah-marah, sering sekali. Kadang marah itu cuma tanda kalau kamu capek sendirian, dan cinta di rumah ini butuh diterjemahkan ulang. Memang belajar memahami bahasa cinta bukan cuma buat pasangan, tapi juga buat diri sendiri. Karena ibu yang dicintai dengan benar akan menyebarkan cinta itu ke seluruh rumah. Nah, jangan lupa peluk dirimu dulu hari ini ya. Jangan lupa peluk dirimu dulu sendiri. Setelah kamu merasa cukup, nah cintamu itu tuh bakal memenuhi semuanya secara otomatis. Happy. Ingat juga, kamu itu berharga, kamu lelah, tapi kamu tetap luar biasa. Kalau kamu ngerasa relate dengan video aku, ketik emot senyum di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga hati, jaga diri, dan ingat, kamu gak sendirian. Wassalamualaikum.
Yeah.